Tuan muda yang lemah dan hanya bisa merengek. Dalam 7 detik, membantai 18 iblis tingkat tinggi yang menyerang. Ini karena tubuhnya dikendalikan oleh pengembara pedang terkuat di dunia, Jim. Ia berpikir bisa menang dengan kemampuan pedangnya. Namun pertarungan baru setengah jalan. Dan tubuh mudanya sudah tak sanggup lagi. Apa dia sudah tak sanggup mengangkat pedangnya? Di depan semua orang, Jim melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia melompat dari tebing setinggi 3 meter. Ternyata ia sengaja melakukannya, untuk memancing sisa iblis ke sana, dan menghabisi mereka semua, meskipun hasilnya sesuai rencana. Tapi Jim juga jatuh karena kelelahan. Untungnya, ia tidak mati. Setelah beristirahat sejenak, ia mencoba berdiri. Namun, begitu berdiri, tubuhnya terasa sakit sekali. Ini pasti akibat terlalu memaksakan tubuh. Jim tak berani bergerak lagi. Ia pun mulai mengenang masa lalu. Saat Jim masih kecil, keluarganya mengalami bencana dahsyat. Kecuali dirinya, hampir semua kerabatnya terbunuh. Keinginan balas dendam mendorong Jim untuk menjadi kuat, hingga ia menjadi salah satu dari 7 petarung terkuat. Namun, saat ia hampir membalaskan dendamnya, rekannya tiba-tiba menyerangnya dan membunuhnya. Tapi untungnya, Tuhan memberinya kesempatan kedua. Ya, ia terlahir kembali dengan kekuatan masa lalunya. Saat itu, ketukan pintu mengganggu ingatan Jim. I got loyalty inside my DNA. I got cannabis, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. Seorang wanita berpakaian pelayan muncul. Ia membanting baskom berisi air ke atas meja. Urusan melawan musuh itu, serahkan saja pada pelayan. Kau tahu betapa khawatirnya aku? Belum sempat ia selesai bicara, Tim memeluknya erat, meskipun rasa sakit yang hebat membuatnya gemetar. Ia tetap memeluknya erat. Senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Beranda, dia adalah guru pribadi Jim. Di kehidupan sebelumnya, di masa kecilnya yang tragis, Beranda adalah salah satu dari 2 cahaya dalam hidupnya. Namun, orang yang begitu penting ini, hilang saat keluarganya hancur. Jim memeluknya selama beberapa menit. Sebelum akhirnya melepaskannya, ia tak sabar menceritakan semuanya padanya. Dengarkan, keluarga kita akan segera menghadapi bencana dahsyat. Beranda hanya tersenyum lembut, dan kembali merapikan tempat tidur. Jelas ia tidak menganggap serius perkataan Jim. Dengarkan, ini sangat. Belum sempat ia selesai bicara, Beranda langsung memotongnya. Kalau kamu terus berulah seperti ini, aku akan kirim kamu ke Jandali. Tidak tahu terima kasih. Jim terdiam mendengar beberapa kata itu. Setelah tenang, Beranda tiba-tiba membahas festival musik minggu depan. Itu kesempatan bagus untukmu, dan adikmu, Elena, untuk baikan. Seharusnya ini hal yang menyenangkan. Tapi Jim malah membelalakkan matanya ketakutan. Karena menurut ingatan kehidupan sebelumnya, Elena akan terbunuh di festival musik itu. Jim mengambil foto mereka berdua di atas meja, seolah membuat keputusan penting dalam hatinya. Tapi saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Wajah yang familiar muncul. Elena, tanpa ragu, Jim memeluknya. Aku kangen kamu. Lalu dia menepuk-nepuk bajunya dengan jijik. Minggu lalu kamu bilang muak dengar napasku. Kepalamu terbentur, ya? Jim menutupi dadanya dengan canggung. Di kehidupan sebelumnya, dia memang benar-benar brengsek. Tapi kata-katanya itu membuat keduanya tercengang. Aku tidak salah dengar, kan? Tuan muda minta maaf, kepalanya pasti terbentur. Jim berusaha menggerakkan tubuhnya untuk membuktikan dia baik-baik saja. Tapi tubuhnya tidak menurut. Dia langsung merasakan sakit yang luar biasa. Ya, waktu kamu digotong kembali juga seperti ini. Elena dan Beranda tersenyum nakal. Melihat ekspresi mereka, Jim tidak marah, malah merasakan perasaan lain. Benar saja, banyak hal indah yang terlewatkan di kehidupan sebelumnya. Terlalu banyak. Tapi saat itu, ketukan pintu mengganggu pikiran Jim. Yang datang adalah 2 pengawal pribadi Elena. Mereka memanggilnya untuk membantu pekerjaan. Melihat Jim kebingungan, Beranda berkata dengan kesal, akhir-akhir ini kekurangan tenaga kerja. Tidak semua orang bisa bersantai sepertimu. Saat mereka hendak keluar, Jim mengutarakan ide yang aneh. Aku juga mau bantu. Serius, tuan muda mau bantu? Kepalanya pasti terbentur. Namun, niat Jim baik, tapi para pelayan ketakutan melihatnya. Khawatir jika membuat kesalahan kecil akan dipukuli. Hal ini malah menurunkan efisiensi kerja. Begini caramu memperlakukan orang yang mau membantu? Elena berusaha mengusirnya. Satu-satunya cara kamu bisa membantu adalah dengan tidak berada di sini. Saat keduanya bertengkar, sebuah derap langkah kaki terburu-buru mendekat. Orang yang datang adalah pengawal pribadi Jim, Ferguson. Dia mendengar tuan mudanya dalam masalah. Jadi dia segera bergegas datang. Melihat pria tua itu, Elena merasa seperti melihat penyelamat. Dia segera memintanya untuk membawa Jim pergi.
Tidak ada cara lain. Tinggal di sini hanya akan membuat orang lain kesal. Maka, Jim meminta pengawalnya untuk membawanya ke lapangan latihan yang terbengkalai. Selanjutnya adalah terlibat dalam perang. Kehancuran keluarga. Sekarang waktu yang tersisa tidak banyak. Dia harus segera membuat tubuh ini kuat. Jim duduk bersila di tanah. Pertama-tama menutup matanya, lalu menarik napas dalam-dalam. Dengan cepat, dia merasakan keberadaan sihir di udara. Bagi Jim, sebagai salah satu dari 7 terkuat, hal-hal ini tidak sulit. Di kehidupan sebelumnya, dia bahkan bisa menciptakan 5 inti sihir. Dengan sihir di udara, diserap sedikit demi sedikit oleh Jim. Beberapa inti seukuran telur, perlahan mulai terbentuk di dalam tubuhnya. Namun, hanya 3, yang merupakan batas maksimum tubuh ini. Jim tiba-tiba memuntahkan darah. Namun ini berarti, 3 inti sihir di dalam tubuhnya telah sepenuhnya terbentuk. Bajingan-bajingan keluarga Delphin, bersiaplah untuk mati. Seminggu kemudian, Jim datang ke festival sesuai janji. Namun, ini membuat Elena sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kakaknya benar-benar akan datang. Ku dengar kau juga berlatih. Ini tidak sepertimu. Elena tampak bingung. Namun, dia sangat menyukai penampilan kakaknya saat ini. Meskipun suasana di tempat itu sangat menyenangkan, Jim tidak berani lengah. Dia terus mengamati sekelilingnya dengan waspada. Karena selama ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa perubahan perilakunya setelah terlahir kembali juga akan mengubah sejarah masa depan. Akan terjadi perubahan. Selanjutnya, Elena mengajak kakaknya berkeliling pesta dan juga mencicipi banyak makanan lezat. Akhirnya, mereka menemukan tempat untuk beristirahat. Meskipun Elena mengatakan, pesta ini tidak ada yang baru dan membosankan. Tetapi dengan kehadiran kakaknya, hatinya terasa hangat. Namun, meskipun pesta telah berakhir, Jim masih belum berani bersantai. Apa karena aku selalu bersama Elena? Pelakunya jadi tidak muncul, tapi saat itu juga, seorang penjaga keluarga tiba-tiba menghampiri Elena. Ku dengar ada pertunjukan baru di sana. Mau lihat? Elena yang polos tidak curiga sama sekali. Dan dengan senang hati mengikutinya. Kakak, ayo cepat. Jim yang berada di belakang langsung merasa ada yang tidak beres. Jadi ini ulah kalian, 2 pengawal pribadi Elena. Ketidakwajaran yang mereka tunjukkan terlihat jelas di mata Jim. Dengan cepat, mereka sampai di tempat pertunjukan yang disebutkan penjaga tadi. Tapi tempat itu kosong melompong. Elena melihat ke sekeliling, lalu langsung mengeluh pada penjaga. Dia merasa tidak mungkin ada pertunjukan di tempat seperti itu. Sementara Jim, langsung menyadari ada yang tidak beres. Semua jalan keluar di sini, hampir semuanya sudah ditutup. Jadi tempat ini bukan seperti tempat pertunjukan, melainkan kandang yang dibuat khusus. Namun, Elena yang polos sepertinya belum menyadari ada yang tidak beres. Dia menarik kakaknya dan ingin pergi dengan kesal. Melihat bujukan tidak mempan, penjaga itu akhirnya menunjukkan niat aslinya. Nona, kau tidak boleh pergi. Jika kau pergi, apa yang akan kulaporkan? Elena baru menyadari ada yang tidak beres. Melaporkan apa? Kalian agak aneh hari ini. Tidak lama kemudian, 3 sosok berjalan mendekat dari kejauhan. Bagus, bagus. Kalian melakukannya dengan baik. Tapi, kenapa putra sulung Padim juga ada di sini? Pria bernama Frank itu tampak bingung. Perjanjian mereka hanya melibatkan Elena. Jangan khawatirkan itu. Bonus, kedua kelompok itu bernegosiasi sendiri. Sama sekali tidak menganggap Jim ada. Pengkhianat keluarga, kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Mendengar perkataan Jim, penjaga itu tidak peduli. Ku sudah muak dengan tempat miskin ini. Setelah kami mendapat bayaran, aku akan menikahi 10. Belum selesai bicara, tubuhnya tertembus tebasan tajam Jim. Melihat itu, penjaga lainnya langsung menyandera Elena. Namun, sedetik kemudian, ia bernasib sama, tertembus pedang besar. Pemandangan ini membuat Frank sedikit terkejut. Mereka telah menyelidiki dengan jelas. Putra sulung Padim, seharusnya tidak punya pengalaman bertarung. Tapi gerakannya barusan, yang tampaknya membuat kedua penunggang kuda itu benar-benar terkejut. Tapi hanya itu saja, mereka tidak merasa berada di level yang sama dengan 2 orang rendahan itu. Jim melihat adiknya yang gemetar ketakutan, lalu segera membuatnya pingsan dengan 1 tamparan. Karena adegan selanjutnya, kemungkinan besar akan membuatnya trauma. Setelah melakukan semua itu, Jim perlahan berbalik. Ada 3 orang di sana. 2 di antaranya adalah anak buah biasa. Yang merepotkan adalah orang di tengah yang bernama Frank. Sihir yang dipancarkannya tampaknya lebih kuat dari yang diperkirakan. Jim mencoba mengorek informasi tentang dalang di balik ini dengan obrolan ringan. Tapi itu malah membuat lawannya tertawa. Orang yang sekarat masih banyak bicara. Detik berikutnya, kedua anak buah itu menyerbu dengan kecepatan tinggi. Namun, Jim sudah punya cara untuk menghadapinya. Pertama, dia melempar petasan untuk mengacaukan indera mereka, lalu segera maju dengan pedangnya. Hanya dalam 3 putaran, Jim mengalahkan 2 orang itu. Tapi sebelum dia bisa bersantai, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin yang menusuk dari belakang.
Ternyata Frank melancarkan serangan diam-diam. Tapi serangan ini ditangkis Jim dengan postur yang aneh. Tanpa memberi lawannya waktu untuk bereaksi, dia berputar sempurna dan melancarkan tebasan. Pedangnya menggores leher Frank dengan sudut yang sempurna. Tapi hal yang mengejutkan terjadi. Lawannya ternyata tidak mati. Ternyata Frank telah memusatkan banyak sihir di lehernya untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh pedang. Dia pun menyadari bahwa orang di hadapannya tampaknya sangat berbeda dari rumor yang beredar. Dia menguasai ilmu pedang yang belum pernah dilihatnya. Frank tidak berani ceroboh lagi dan segera mengerahkan sihir dahsyat di dalam tubuhnya. Tapi saat melihat lawannya, dia malah tersenyum. Reaksi apa ini? Setelah beberapa putaran pertarungan, Frank benar-benar terkejut. Tak disangka lengannya terasa sakit karena getaran dari lawannya. Bagaimana bisa kekuatannya meningkat begitu pesat? Dan bagaimana dengan ilmu pedang yang tajam ini? Berapa banyak rahasia yang disembunyikan orang ini? Frank memiliki banyak pertanyaan yang ingin diajukan. Tetapi pertarungan pun menjadi sepenuhnya tidak menguntungkannya. Bahkan pada akhirnya, pedangnya pun hancur. Sedangkan Jim, dia masih hanya menggunakan satu inti sihir. Setelah Frank kehilangan senjatanya, pertarungan pun resmi berakhir. Dia dikendalikan sepenuhnya oleh Jim. Frank mengira dia bisa melancarkan serangan diam-diam. Tapi ternyata tangannya terjerat oleh semacam sutra sihir milik Jim. Kemudian Jim menusukkan pedangnya ke tubuh Frank. Dan juga melukai inti sihirnya. Jika kau memberitahuku siapa yang menyuruhmu, aku akan melepaskanmu. Frank ketakutan. Dia bisa merasakan sihir di dalam tubuhnya menghilang dengan cepat. Orang ini tidak sedang menggertak. Aku benar-benar akan mati. Dia langsung berteriak dengan suara serak. Earl Desmond, dia butuh alasan untuk memicu perang antara keluarga Degat dan keluarga Padim. Jadi itu dia. Jim merasa lega. Meskipun Earl Desmond yang secara langsung memerintahkan ini, pasti Duke Delphin yang mendalanginya. Karena mereka sekutu. Duke Delphin, beraninya kau melakukan hal sekeji ini? Merencanakan konspirasi seperti ini. Setelah Frank mengatakan yang sebenarnya, Jim tidak menepati janjinya, melainkan menusukkan pedangnya lebih dalam ke tubuhnya. Saat itulah Frank menyadari bahwa orang di hadapannya ini tidak pernah berniat melepaskannya. Jadi dia langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak bisa mengubah akhir yang sebenarnya. Aku telah menyelesaikan tugasku. Meskipun Elena tidak mati, putra Earl Degat telah kubunuh di sini. Saat mayatnya ditemukan, itulah saat perang di antara keluargamu dimulai. Padim pasti akan hancur. Saat Frank selesai bicara, Jim sepenuhnya menghancurkan inti sihirnya. Biasanya ini akan menyebabkan ledakan dahsyat. Tapi Jim punya cara lain, yaitu mengubahnya menjadi kembang api. Setelah memastikan bahayanya hilang, Jim langsung memuntahkan darah, lalu berlutut. Karena dia memaksakan diri untuk melakukan semua ini. Tubuh ini sekarang terlalu lemah. Sialan. Di kehidupan sebelumnya, aku bisa menggunakan 3 inti sihir sekaligus tanpa masalah. Setelah beristirahat sejenak, Jim terlatih-tatih menuju rumah di dekatnya. Benar saja, dia menemukan 2 mayat di dalamnya. Tidak diragukan lagi, itu adalah putra Earl dan pengawalnya. Jika ini ditemukan orang lain, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Jadi Jim mengambil lilin dan membakar tempat kejadian hingga bersih. Lalu menggendong adiknya dan bergegas pergi. Tapi tanpa sepengetahuannya, lawannya masih punya satu rekan yang belum muncul. Dia segera melaporkan kejadian ini. Rencana kita gagal. Begitu kata-kata itu terucap, mereka tidak percaya. Satria tingkat tinggi, Frank, gagal mengurus seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Putra tertua Padim ikut campur. Dia menggunakan teknik pedang aneh yang belum pernah kulihat. Setelah mengalahkan Ksatria Frank, pria berjubah hitam itu menceritakan semua yang dia ketahui tentang Jim. Dia pikir dengan begitu hukuman atas kegagalannya akan diringankan. Tetapi setelah mendengar ceritanya, semua orang justru menuntut hukuman mati untuknya. Karena ketidakmampuan Jim, bahkan anjing liar pun tahu. Pria berjubah hitam itu panik. Tidak, dia sama sekali berbeda dari rumor yang beredar. Beri aku kesempatan lagi. Saat mereka berdebat, suara berwibawa tiba-tiba terdengar dari panggung tinggi di sisi lain. Kesempatan seperti apa yang kau inginkan? Aku akan mengurus Jim. Dalam hati pria berjubah hitam itu, sudah ada rencana yang sempurna. Kali ini, Jim Padim pasti mati. Di sisi lain, setelah Jim pulang ke rumah, dia terus berlatih di ruang latihan. Dia mencoba menggabungkan teknik pedang murni dengan sutra sihirnya untuk mempertahankan kekuatan bertarungnya sambil mengurangi penggunaan inti sihirnya. Karena benda itu menimbulkan kerusakan yang tak terkira pada tubuh mudanya saat ini. Setelah diberitahu oleh Ferguson tua, Jim pergi ke ruang makan. Sambil menunggu makanannya dihidangkan, dia melihat wajah adiknya yang cemberut. Ku bilang orang yang menyelamatkanku adalah kakak, katanya. Mereka tidak ada yang percaya. Jim pun merasa tidak berdaya. Sebelum dia terlahir kembali, citra ketidakmampuan tubuh ini sudah tertanam kuat. Tapi itu tidak masalah. Selama Elena masih hidup, itu sudah cukup.
Jim menundukkan kepalanya. Dia tahu meskipun dia telah menghentikan perang untuk sementara, musuh masih akan kembali. Saat Jim berpikir, seorang pelayan datang mendorong kereta makan. Anehnya, dia hanya memberinya sepotong kecil kue. Apakah ini hidangan penutup sebelum makan? Kelihatannya enak. Belanda tersenyum pahit. Tidak, ini makanan utama. Kita sudah tidak punya uang untuk membeli makanan. Saat Jim tertegun, tiba-tiba terdengar keributan dari lantai bawah. Dia segera membuka jendela dan melihat ke bawah. Terlihat sekelompok orang datang dengan marah. Dan banyak dari mereka, bahkan membawa senjata. Jim bingung. Sementara Belanda tampak biasa saja. Aku sudah tahu mereka akan seperti ini. Jelasnya dengan pasrah. Dia menjelaskan, karena insiden penyerangan terhadap Helena, festival musik yang seharusnya berlangsung selama seminggu, dihentikan setelah hanya 1 hari. Dan yang paling terdampak, adalah para pedagang di festival musik. Jadi mereka mau memberontak. Jim menunduk. Situasi di wilayahnya, lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ia tak bisa membiarkan ini berlanjut. Jim segera memanggil Ferguson tua. Ia mencoba memintanya mengirim pasukan untuk menenangkan massa. Pasukan? Kita tidak punya pasukan. Ferguson tua tampak malu. Sebagian besar pasukan berada di perbatasan kekaisaran. Melawan monster. Jim tersenyum kecut. Untungnya, hanya ada 2 hal yang tidak ada di sini. Yaitu ini tidak ada, dan itu tidak ada. Ia menghela napas pasrah. Lalu diam-diam ia menarik beranda ke samping. Kau kan bendahara? Ya, ambil uang pribadiku. Gunakan untuk menenangkan para pedagang itu. Tapi beranda hanya tersenyum, lalu kembali mengucapkan kata yang familiar itu. Tidak ada, kau terlalu boros sebelumnya. Pangeran Padim sudah tidak memberimu uang saku lagi. Kalau begitu pinjamkan aku sedikit. Tidak ada. Jim terdiam selama 2,5 detik. Lalu ia benar-benar menyerah. Semuanya langka di sini. Meskipun ia tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ia tidak bisa mengubah apapun. Ku butuh uang. Saat Jim sedang berpikir, seorang prajurit bergegas masuk. Tuan muda, ada masalah besar. Ia bahkan tak sempat bernapas. Prajurit itu segera menjelaskan, Tuan muda Kane ingin bertemu Anda. Nama itu adalah nama yang paling tidak ingin didengar Jim seumur hidupnya. Dipandu oleh prajurit itu, ia segera pergi. Orang gila itu, entah apa yang akan dilakukannya. Benar saja, saat Jim tiba di tempat kejadian, ia melihat komandan penjaga dipukuli. Bahkan dengan kehadiran pemilik wilayah, pria itu tetap tidak peduli. Ia terus memukuli komandan itu, lalu melemparnya ke hadapan Jim. Lama tak jumpa, sepupuku tersayang. Tuan muda penakut yang baru saja terlahir kembali. Terkejut mendapati, sepupunya yang pengganggu muncul kembali. Namun kali ini bukan untuk anggur dan wanita, melainkan untuk sesuatu yang lebih penting. Bunuh sepupumu, Jim. Jika kau bisa menyelesaikan tugas ini, Yang Mulia akan sepenuhnya mendukung keluargamu. Lago. Astaga, dia kan sepupuku. Harus tambah bayaran. Kane menyeringai jahat, meskipun kedua keluarga mereka bersekutu. Kane percaya diri dan kuat. Ia sudah lama ingin menyingkirkan sepupunya yang penakut itu. Begitulah, Kane dengan tugas dari pria berjubah hitam, muncul di kedai. Dia mulai dengan sengaja membuat masalah di sini. Lalu dia mengarang alasan untuk menyerang komandan yang mencoba menghentikannya. Aku sudah bilang jangan berbohong. Tapi dia bersikeras, mengatakan kaulah yang mengalahkan monster itu. Dan aku membantumu memberi pelajaran pada pembohong itu. Apa aku salah melakukan itu? Jim hanya berdiri terpaku, tanpa menjawab. Di kehidupan sebelumnya, benar atau salah, dia pasti akan langsung berlutut dan meminta maaf. Tuan Kane, kenapa wajah orang itu menabrak tanganmu? Apakah tanganmu baik-baik saja? Tapi sekarang berbeda. Jim teringat kehidupan sebelumnya, dan wajahnya menunjukkan kelegaan. Melihat Jim tak bergeming, Kane langsung duduk di lantai. Kenapa bengong? Cepat keluarkan yang sudah disiapkan. Ku dengar festival musiknya terhenti, tapi suasana indah ini tidak boleh berhenti. Jim tampak kesal, karena setiap kali datang, orang ini selalu meminta anggur, wanita, dan hiburan. Dan dirinya yang dulu lemah, karena takut dipukul, tidak berani menolak. Cepat, aku menunggu. Mendengar desakan Kane, Jim seperti menyadari sesuatu yang penting. Oh ya, pantas saja Belinda bilang aku boros. Ternyata uangku habis untuk orang ini. Sebuah rencana cerdik melintas di benak Jim. Tentu, kan kulakukan. Tapi sebelumnya, bisakah kau membayar hutangmu padaku? Dulu aku selalu pakai uangku sendiri untuk menyiapkan semuanya. Sekarang aku minta 1000 koin emas. Ditambah bunga 100%. Kata-kata ini membuat Kane terkejut. Dia tidak menyangka Jim, yang dianggapnya teman, berani membicarakan uang dengannya, apalagi meminta harga yang begitu tinggi. 1000 koin emas, cukup untuknya bersenang-senang 100 kali. Namun, hal yang lebih mengejutkan Kane masih berlanjut. Bayar, atau kubunuh kau. Pilih salah satu. Begitu Jim selesai bicara, udara di sekitarnya seakan membeku. Bahkan ksatria Kane sendiri tampak tidak percaya. Dia tahu betul akibat dari membuat Kane marah. Apa aku terlalu baik padamu, sehingga kau jadi kurang ajar?
Atau kau benar-benar percaya gosip kalau kau mengalahkan monster itu? Dasar parasit Padim, Kane berkata sambil mengepalkan tinjunya. Lalu dengan kecepatan tinggi, dia melayangkan sebuah pukulan, 2 pukulan, dihindari oleh Jim. Semua orang tertegun, tapi itu belum berakhir. Jim tidak hanya menghindari serangan, tapi juga membalas. Meskipun pukulan kedua ditangkis, tepat saat itu, Kain berlutut dengan keras di tanah, dan mulai batuk-batuk hebat, seolah-olah menderita luka serius. Jim terkejut, dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Bangun, jangan berpura-pura, serangan seperti itu tidak mungkin melukaimu. Meskipun Jim tahu Kain berpura-pura mati, semua orang yang hadir melihatnya dengan jelas. Tuan Muda Jim memukul Tuan Muda Kain dan menjatuhkannya. Kalian semua lihat, menyadari reaksi orang-orang. Jim langsung mengerti apa yang dia rencanakan. Kau ingin bermain seperti ini, ya? Aku ladeni. Sementara Kain masih bangga dengan aktingnya. Bagaimana aktingku? Sempurna. Ini akan membuat opini publik menyalahkan Jim, dan cukup untuk memenuhi syarat duel. Namun, saat Kain mengeluarkan sarung tangannya dan hendak menantang Jim berduel, Jim mendahuluinya dan melemparkan sarung tangan ke wajahnya. Aku menantangmu berduel. Kau telah mempermalukanku, penerus keluarga ini, di depan rakyat Padim. Kau telah memukul ksatriaku dan mencemarkan harga diri bangsawanku. Kain merengut. Dia selalu tahu Jim bodoh, tapi tidak menyangka sebodoh ini. Jika dia tidak disingkirkan, gelar pendekar iblisnya akan sia-sia. Melihat sepupunya yang berang, Jim tetap tenang. Ricardo, cari para pedagang yang protes tadi pagi. Katakan pada mereka, ada kesempatan menghasilkan banyak uang. Pertarungan kedua bersaudara itu akan segera dimulai. Tak disangka, yang pertama kali menantang duel, bukanlah sepupunya yang dijuluki pendekar iblis, melainkan Jim, sepupunya yang penakut. Ini membuat ksatria mereka tercengang. Perawakan dan kemampuan berpedangnya bahkan sebanding dengan beberapa ksatria dewasa. Tapi Jim hanya tersenyum lebar, seolah-olah penuh percaya diri dengan kemampuannya. Duel mereka tidak langsung dimulai. Mereka pergi ke pasar yang paling ramai. Karena festival musik terganggu, Jim berencana memberi semua orang pertunjukan yang menyenangkan. Berita itu menyebar, kabar menyebar. Kerumunan orang dengan cepat berkumpul di lokasi. Beberapa datang untuk menonton keramaian, sementara yang lain datang untuk bertaruh. Tanpa ragu, semua orang bertaruh pada kemenangan sepupu Kane. Mengetahui hal ini, Kane langsung menyeringai. Bertaruh pada kemenangannya sendiri, sama seperti bertaruh pada kekalahan timnas sepak bola. Bisa dibilang, sudah pasti menang. Seiring bertambahnya jumlah orang di lokasi, Jim yang berada di sampingnya mengusulkan untuk memulai duel. Namun, usulannya dipotong oleh staf di bawah panggung. Tidak ada yang menaruh uang untuk Tuan Muda Jim, sehingga taruhan ini tidak bisa dilakukan. Begitu kabar itu keluar, semua orang yang hadir menunjukkan kekecewaan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Satu adalah Tuan Muda berandalan di mata semua orang. Yang lainnya adalah master pedang yang termasyur. Hasilnya sudah jelas. Oleh karena itu, bahkan ada yang mengusulkan untuk mengubah taruhan menjadi apakah Jim bisa bertahan hidup selama 3 detik. Namun, tepat ketika semua orang menertawakannya, suara serak tiba-tiba terdengar. Saya bertaruh 20 juta untuk kemenangan Tuan Muda Jim. Orang yang datang adalah komandan ksatria keluarga Padime. Segera setelah itu, sekantong besar uang dilemparkan ke atas meja. Saya juga yakin kakak saya bisa menang. Meskipun keluarga Padime miskin, sebagai seorang bangsawan, Elena masih bisa mengeluarkan cukup banyak uang pribadinya. Staf di lokasi membujuknya untuk tenang. Kakak bisa dicari lagi, tapi kalau uang hilang, kakak pun tak bisa ditemukan. Tapi Elena sepertinya sudah bulat tekad. Duel pun segera dimulai. Jim lebih dulu menghunus pedangnya. Para ahli biasanya memberi kesempatan beberapa gerakan. Jadi, kau duluan. Mendengar itu, Kane langsung murka. Ia melompat dengan pedang di tangan, lalu menebas Jim dengan seluruh kekuatannya. Serangannya sangat kuat. Hanya dengan 2 tebasan, ia berhasil membuat Jim mundur beberapa meter, dan membuatnya tak berdaya. Para pendukung di bawah panggung langsung panik melihat pemandangan ini. Nona Elena, uangmu akan habis. Sementara orang misterius yang memprovokasi pertarungan itu menyeringai. Dia sangat percaya diri dengan orang yang dipilihnya dengan cermat ini. Kane memiliki kekuatan yang jauh melebihi orang normal. Ia bahkan tidak perlu menajamkan pedangnya. Hanya dengan kekuatannya saja, ia bisa membelah seseorang. Namun tanpa disadari, 2 tebasan yang diterima sebelumnya sebenarnya adalah cara Jim untuk menilai kekuatan Kane. Dalam beberapa ronde pertarungan berikutnya, Kane tidak berhasil mendaratkan 1 tebasan pun. Teknik menghindarmu meningkat pesat. Lalu bagaimana dengan ini? Kane dengan cepat mengubah cara memegang pedangnya. Ia menggenggam erat bilah pedangnya, lalu mengayunkannya dengan keras. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Jim hanya bisa menangkis dengan pedangnya, tapi tebasan itu terlalu kuat. Ditambah lagi, Kane terus menekan.
Jim terpental puluhan meter. Meskipun sudah mendengar tentang kekuatan Kane, adegan ini tetap membuat semua orang tercengang. Dari ketinggian seperti ini, jatuh berarti mati. Permainan berakhir. Jim. Namun, saat Jim jatuh, dia segera memusatkan sejumlah besar mana di kakinya. Lalu, dia mengerahkan kekuatannya. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia melesat ke arah Kane yang belum sempat bereaksi. Pedangnya menyayat tubuh Kane, tetapi tidak ada darah yang terlihat. Orang ini, dia menggunakan mana untuk meningkatkan kemampuannya. Jim perlahan berdiri. Ilmu pedangmu payah. Kau pikir dengan menunjukkan kekuatan terbesarmu, lawanmu akan takut? Biar aku yang membuka wawasanmu. Kane yang dinasihati merasa amarahnya kembali memuncak. Dia mengangkat pedangnya, siap untuk menebas sepupunya. Tidak pantas kau menggurui aku. Saat pedang Kane jatuh, Jim melompat menghindar. Lalu, dengan memanfaatkan putaran tubuhnya, dia meninggalkan 3 luka di tubuh Kane. Kane marah dan menyerang lagi. Tapi kali ini, Jim tak hanya menghindar, tetapi juga menginjak pedang Kane. Tanpa ragu, Jim langsung mengayunkan pedangnya. Pedangnya menyayat leher Kane dengan cepat dan tepat. Tuh kan, aku bilang Kak Jim pasti menang. Elena berkata dengan bangga. Sementara penonton terlihat sangat terkejut. Tak lama kemudian, luka di tubuh Kane mulai mengeluarkan darah. Darah merah menyembur keluar. Tapi Kane segera menyadari bahwa lukanya tidak dalam, tidak cukup untuk membunuhnya. Apa dia sengaja melakukan ini? Dan, kenapa ilmu pedangnya tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kane mendongak dan bertemu pandang dengan Jim. Di bawah tatapan Kane, Jim dengan tenang melemparkan pedangnya. Lalu, dia perlahan berbalik dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Kane. Selanjutnya, aku akan menaklukkanmu dengan kekuatanku. Saat duel hampir dimenangkan, anak laki-laki itu tiba-tiba dengan sengaja membuang senjatanya. Dia memilih untuk bertarung dengan tangan kosong, melawan monster yang ukuran dan kekuatannya jauh lebih besar darinya. Dia tidak gila, melainkan, dalam beberapa ronde pertarungan pedang tadi, dia telah sepenuhnya menilai kekuatan lawannya. Ini adalah kemampuan Jim dari kehidupan sebelumnya sebagai tentara bayaran. Salah satu teknik yang kupelajari adalah bertarung dengan tangan kosong. Bagaimana kalau kita bertaruh 2000 koin emas? Begitu kata-kata itu terucap, semua orang di bawah panggung tercengang. Apa Tuan Muda Jim sudah gila? Bertarung dengan tangan kosong, kekuatan fisiknya jelas berbeda level dengan lawannya. Sementara itu, orang misterius yang memprovokasi duel ini, ekspresinya langsung berubah dari putus asa menjadi gembira. Dia tidak menyangka Jim akan sebodoh itu. Padahal dia hampir memenangkan duel, tapi tiba-tiba mengajukan syarat yang sangat merugikan dirinya sendiri. Menantang kekuatan fisik Tuan Muda Kane, itu sama saja dengan menantang maut. Badut, tangan kosong, wajah Kane langsung muram. Menarik, dia melepas mantelnya yang beratnya 40 kg. Dan melepaskan seluruh kekuatannya. Dia bertekad untuk memberi pelajaran kepada orang yang sombong ini. Namun, menghadapi raksasa yang mengancam, Jim tetap tenang, karena yang dia tantang bukanlah kekuatan fisik, melainkan teknik pertarungan jarak dekat. Ketika pedang Kane hampir mengenainya, barulah dia dengan tenang menghindar. Lalu, dia meninju otot paha lawannya, membuatnya kehilangan kemampuan bergerak. Melumpuhkan lawan selalu menjadi tujuan utama dalam pertarungan jarak dekat. Setelah Kane tidak bisa bergerak, dia benar-benar menjadi samsak Jim. Dia tidak berdaya melawan. Bagaimana mungkin? Bajingan ini, bagaimana dia bisa menguasai gerakan bertarung seperti itu? Kane tampak tidak percaya, padahal beberapa hari yang lalu, dia hanyalah pengecut yang selalu patuh padanya. Bagaimana? Menyerah? Atau mau lanjut? Mendengar ejekan Jim, Kane langsung murka. Dia menggigit lidahnya, meningkatkan adrenalin dalam tubuhnya. Lalu, dengan kaki kirinya yang masih bisa digerakkan, dia menghentak tanah. Memanfaatkan hukum Newton untuk meluncurkan dirinya. Dia mengira dengan tambahan hormon, keadaannya akan membaik. Tetapi, dia tetap tidak bisa mengimbangi kecepatan Jim. Memanfaatkan kelengahan Kane, Jim menggunakan teknik kuncian. Dengan mudah dia mematahkan tangan Kane yang memegang pedang. Meskipun begitu, Kane tetap tidak mau menyerah. Aku pasti akan membunuhmu. Tidak ada pilihan lain. Jim harus terus menghajarnya, sampai Kane tidak bisa bergerak lagi. Kenapa? Dia tidak mengerti kenapa dia bisa kalah dari orang ini. Ku turut berduka untuk ayahmu. Jim memegang kepala Kane dengan tatapan iba. Sampai keluarga Padim kami hancur. Dia selalu membantu kami. Ayahmu, berteman dengan ayahku. Dia orang yang sangat baik. Begitu kata-kata itu terucap, tinju Jim mendarat dengan keras. Kain menutup matanya, tapi setelah menunggu beberapa saat, dia tidak merasakan serangan apapun. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.